Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok cuman berapa yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk sesuai dengan jadwal. Pada hari ini kita akan ujian praktek ya. Ujian praktek. Sebelum ujian praktek, Ana ingin mengasih tahu kisi-kisi ya, kisi-kisi dari ujian tulis nanti ya, kisi-kisi soal penilaian akhir tahun PAT 2021 ya. Jadi soal yang pertama ya, itu tentang Pitagoras nanti ya. Soal yang pertama mengenai Pitagoras, yaitu menentukan hipotenusa. Hipotenusa itu apa? Siapa yang ingat? Ya, garis miringnya, betul ya. Garis miringnya, ya kan? Apa rumusnya garis miring? Mencari garis miring Pitagoras. Pitagoras. Betul ya. Garis miring itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya ya kan. Ya, antum ingat ya. Ini mudah ya soalnya. Kemudian yang kedua ini bukan perbandingan ya. Ini juga tetap Pitagoras ya. Salah tulis nih. Ganti. Ya, ada dua soal Pitagoras. Yang ini menentukan hipotenusa juga, tapi dalam bentuk aljabar dia. Ya. Dalam bentuk aljabar. Antum ingat lagi pelajaran kelas 7 ya. Kemudian ingat yang tadi, apa itu rumus mencari hipotenusa ya kan? Dalam bentuk aljabar nanti dia. Bentuk aljabarnya pun enggak ribet ya. Baru yang ketiga tentang lingkaran ya. Lingkaran yaitu mencari juring lingkaran. Antum ingat apa rumus mencari juring lingkaran ya. Pelajari lagi tentang juring lingkaran ya, juring lingkaran. Kemudian yang keempat yaitu lingkaran juga, yaitu unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran antum ingat ya, yang mana itu juring, yang mana itu busur, yang mana yang disebut dengan tali busur ya. Ini mudah ya, nggak perlu menghitung nanti ya. Antum perlu ingat itu tadi unsur-unsur lingkaran, yang mana dia panjang busur, yang mana dia tali busur, yang mana dia apotema, yang mana dia dan seterusnya ya, titik pusat dan lain-lain ya. Antum ingat tentang unsur-unsur lingkaran ya. Kemudian soal yang kelima yaitu bangun ruang sisi datar ya, yaitu tentang balok ya, tentang balok. Kemudian yang keenam bangun ruang sisi datar juga tentang balok juga ya. Antum ingat rumus balok apa? Rumus mencari volumenya. Antum ingat apa rumus mencari luasnya ya kan, luas permukaannya ya.
Jika diaplikasikan, contohnya kita buat kemarin soalnya dalam bentuk ya mencat, ya kan, dalam bentuk apa lagi, apa namanya, bak mandi berbentuk balok, ya kan. Jika diisi air berapa, ya kan, maksimal yang dapat ditampung, ya, antum ingat ya. Kemudian kita juga kemarin buat apa namanya, rusuk, berapa maksimal, berapa panjang rusuk dari yang dibutuhkan, ya kan. Jika balok tersebut terbuat dari besi, ya kan, antum ingat lagi berapa banyak rusuk dari balok, ya, ya, di mana yang sama panjangnya, mana yang enggak sama panjangnya, ya kan. Kemudian yang ini pun mudah ya, cuma satu di sini, dua lah yang sulit ya. Ini pun udah pernah dibuat soalnya yang nomor 3 ya. Ingat-ingat lagi, udah pernah dibuat soalnya yang nomor 3 ini. Ya, dilihat lagi catatannya ya. Kemudian balok ini ya, yang tadi antum ingat, yang aplikasi dari materi balok ya, apakah volume air di bak, ya kan, apakah panjang rusuk ya, seperti itu ya, antum ingat ya. Apakah luas permukaan cat kemarin, ya kan. Kemudian yang ketujuh, bangun ruang sisi datar juga ya, tentang limas ya. Antum ingat lagi volume limas apa rumusnya, dan contoh soal yang udah pernah kita buat ya tentang limas, antum pelajari lagi ya. Kemudian yang ke-8 yaitu statistika, mencari min ya, mencari min. Min itu apa? Ya, mencari rata-rata dari data ya, dari sebuah data. Jadi nanti dibuat data seperti contoh kita kemarin. Dia di soalnya dibuat data dari carilah minnya, rata-ratanya ya. Antum ingat apa rumusnya? Rata-rata. Betul ya. Jumlah data dibagi banyak data. Ini mudah ya. Kemudian statistika yang nomor 9, statistika juga ya. Di sini Anda buat bank ruang sisi datar dan statistika 33 soal, karena itu yang kita pelajari di tengah semester yang kedua ini ya, yang terakhir ini. Jadi itu Anda buat 33 soal ya. Yang kedua yaitu statistika tentang median dan modus. Ya. Median dan modus. Median kemarin apa artinya? Nilai tengahnya setelah disusun, ya kan. Setelah disusun dia ya, susun dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian ambil nilai tengahnya. Itu disebut dengan median, ya kan. Modus apa? Nilai yang paling sering muncul. Antum tinggal lihat nilai yang paling sering muncul yang mana, ya kan. Itu makanya ini soalnya juga mudah ya. Kemudian statistika penyajian data yang nomor 10 ya. Ini bisa dikatakan mudah ataupun sedang nanti ya. Jadi Anda nanti buat sebuah data, disajikan apakah dalam bentuk diagram batang ataupun diagram garis. Kemudian Anda buat soal dari data tersebut. Jadi antum harus bisa baca ya, baca diagram batang tersebut ataupun diagram garis tersebut ya. Seperti itu. Itu yang 10 soal kita nanti, yaitu 2 soal dari Pitagoras, 2 soal dari lingkaran, 3 soal dari bangun ruang sisi datar, 3 soal dari statistika ya. Ada pertanyaan? Apa? Soalnya pilihan ganda dalam bentuk Google Form ya. Gitu. Ya. Yang mau screenshot ini boleh, ataupun nanti anak kirim kisi-kisinya ini ya.
Ya, udah. Ada pertanyaan di sini di kisi-kisi PAT kita. Iya, jadi apanya Jikra? Kan udah kita bilang kisi-kisi tadi. Kisi-kisi soalnya Jikra. Apa? Baru ini kita masuk ke ujian praktek. Kalau udah kisi-kisi soal ujian tulis, nggak ada lagi pertanyaan, biar kita masuk ke ujian praktek kita. Ya, ini kisi-kisi ujian tulis. Ya, udah, biar kita masuk ke udah. Ataupun nanti dikirim ya, anak kirim ke grup ya. Yang apa, dari mana? Dari ini tadi. Ini. Oh, oke. Baik, ini soal soal ujian praktek kita ya, yaitu materinya tentang menyajikan data dalam berbagai cara ya. Jadi di sini yang pertama yang antum harus lakukan yaitu membuat sebuah data dalam bentuk tabel frekuensi. Kemarin penyajian data bisa dilakukan dengan berapa cara? Ada 5 kemarin ya. Yang pertama yaitu tabel frekuensi ya. Contohnya kemarin yang berat badan itu, yang berat badan 28 kg 5 orang. Yang iya, tabel frekuensi ya. Buat data dalam bentuk tabel frekuensi, apakah antum karang sendiri datanya atau antum lihat dari internet ataupun dari buku ya datanya. Kemudian ubah data tersebut menjadi minimal dua cara penyajian ya. Kemarin kan ada tabel frekuensi, diagram batang, apalagi apa, diagram garis, diagram lingkaran, piktogram ataupun simbol ya kan. Ada 5 itu, frekuensi, diagram batang, diagram garis, lingkaran, kemudian piktogram ya. Pilih 2, minimal 2 ya. Bisa antum buat semua cara ataupun minimal 2. Apakah antum buat dalam bentuk diagram batang ataupun antum buat dalam bentuk diagram garis ya, ataupun dalam bentuk diagram lingkaran ataupun piktogram ya. Iya, yang nomor 1 ambil dulu data, apakah dari internet, diagram dalam bentuk tabel frekuensi ataupun antum buat sendiri ya. Kemudian antum ubah diagram tersebut menjadi diagram garis ataupun diagram batang ataupun diagram lingkaran atau piktogram ya. Ya. Tabel frekuensinya 1 aja, kemudian ubah ke ini minimal 2, yaitu apakah diagram garis ataupun diagram batang ataupun diagram garis ataupun diagram lingkaran ya kan. Pokoknya 2 antum pilih dari 4 ini ya. Kalau bisa dibuat 4-4-nya nggak masalah, lebih bagus ya. Antum yang buat kan udah dibilang tadi, bisa antum ambil dari internet
datanya dalam ataupun antum buat sendiri ya, tabel frekuensi ya. Ya, piktogram. Antum maunya ana yang kasih datanya atau antum yang buat sendiri? Cari sendiri ya. Oke, biar lebih mudah. Biar lebih mudah kan? Oke. Ya, ini kan ada 4 jikra, ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada piktogram. Pilih 2 jikra. Antum ubah tabel frekuensi ini menjadi yang ini, di antara yang 4 ini. Ya. Ya, ngerti jikra? Lihat lagi di slide yang dikirim kemarin ya, contohnya ya. Contoh apa ini? Diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran itu piktogram ya. Nah. Antum bisa siap hari ini sebelum maghrib? Bisa kan? Susah tadi. Jadi berapa sampai besok? Besok kan libur, antum nggak libur pula besok. Baik. Udahlah, ana kasih waktu lebih panjang ya, biar antum bisa belajar ana apa dari Sodik Fikri lah. Besok sampai jam 12 ataupun sebelum zuhur ya. Oke. Ya. Baik. Yang dinilai itu yaitu yang pertama kerapian tulisan ya. Yang kedua waktu pengumpulan ya, sebelum zuhur besok ya kan. Baru yang ketiga ketepatan jawabannya ya. Dari nomor 1 anda lihat nanti bentuk tabel frekuensinya ya kan, ketepatannya. Baru yang nomor 2 ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Udah apa? KKM 75 ya. Nggak ada, yang paling tinggi yaitu 75 ya. Ya 80 tinggi kali, 75 pun udah tinggi kali itu sebenarnya KKM-nya ya kan. Dari soal 10 untuk memenuhi KKM antum harus berarti jawab berapa? Jawab 8 kan, benar kan? Itulah makanya soalnya anak bikin tadi banyak yang yang mudah dia ya. Yang mudah ada 6 itu, 6, yang sedang 2, yang sulit 2 ya. Yang sulit pun yang udah pernah kita pelajari soalnya ya. Kan ya, biar ada tingkatan dari soalnya ya kan. Udah? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada lagi yang ditanya, biar bisa langsung antum kerjakan, kita sudahi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.